Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Atifa. Di materi kali ini kita akan membahas modul 12, yaitu tentang port security. Langsung aja kita ke definisinya. Definisi port security. Port security adalah mekanisme keamanan yang digunakan pada switch Cisco. Dengan port security, kita bisa membatasi jumlah host yang dapat terkoneksi pada sebuah port yang ada di switch, serta menentukan host mana saja yang bisa terkoneksi ke switch. Lalu ada prinsip dalam mengkonfigurasi port security, yaitu mendaftarkan MAC address mana saja yang bisa atau diperbolehkan untuk terkoneksi ke switch. Sedangkan cara kerja dari port security adalah ia akan membuang paket dari host atau memblok host yang MAC address-nya tidak sesuai dengan konfigurasi pada port security. Jadi, port security itu adalah fitur keamanan pada switch, khususnya Cisco, yang berfungsi untuk mengkontrol siapa saja yang boleh terhubung ke port switch tersebut. Next, macam-macam port security. Terdapat dua macam port security pada Cisco, yakni static dan sticky atau dinamik. Pada port security static, MAC address host harus ditambahkan secara manual oleh administrator, sedangkan pada port security dinamik, MAC address akan ditambahkan secara otomatis. Selanjutnya, selain itu, dalam port security dikenal dengan istilah violation, yakni tindakan yang akan dilakukan oleh port interface pada switch ketika terdapat host yang tidak terdapat MAC address-nya, berusaha untuk terhubung melalui interface yang sudah disetting port security. Ada 3 macam violation. Yang pertama yaitu protect, restrict, dan shutdown. Yang pertama, violation protect. Interface yang menerapkan violation protect akan membuang atau drop paket yang dikirim oleh host yang tidak diizinkan tadi. Jika dilihat melalui command ping, maka akan menghasilkan output request timeout. Lalu yang kedua ada violation restrict. Interface yang menerapkan violation restrict akan membuang drop paket seperti pada mode protect, namun interface akan menghitung jumlah violation yang terjadi. Sementara pada protect jumlah violation tidak akan dihitung. Untuk melihat jumlah violisasi yang terjadi atau violation count, gunakan perintah show port security interface lalu nama interface-nya. Yang terakhir ada shutdown. Interface yang menerapkan violation shutdown akan menonaktifkan port interface yang digunakan oleh host yang tidak diizinkan tadi. Ketika host mengirim paket ke host lain seperti ping, maka seketika port akan tershutdown. Apabila dilihat pada Cisco Packet Tracer, maka link yang menghubungkan host dengan switch akan berwarna merah. Nah, segitu aja teman-teman materi dari port security. Selanjutnya aku akan mengimplementasikannya di aplikasi yang biasa kita gunakan, yaitu Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, aku udah masuk di aplikasinya. Di sini aku akan coba cara mengirimkan port dari serangan hacker dengan mengaktifkan port security. Fitur ini memastikan bahwa hanya server yang terdekat saja yang bisa mengakses jaringan. Untuk membuat topologinya, di sini aku akan menggunakan 3 server, 1 switch, dan 1 PC. Oke, kita sambungkan terlebih dahulu ke server. Oke, di sini bisa kita lihat, semisal port ini dicabut dan dimasukkan ke PC hacker, maka port ini tidak akan berfungsi jika menggunakan konfigurasi dari port security. Sekarang kita coba. Yang pertama kita masukkan IP terlebih dahulu ke servernya. Kita masuk desktop, lalu kita isi 192.168.1.1.
Kita lanjut ke server berikutnya. Titik 3. Kita juga isi bagian yang PC hackernya ya teman-teman. 192.168.1.4. Di sini teman-teman kasih tanda di server pertama ini dengan shutdown. Lalu yang server kedua ini dengan tanda protect. Yang ketiga ini menggunakan restrict. Untuk pengkonfigurasiannya, teman-teman masuk ke switch, lalu masuk ke mode CLI. Di sini kita enable, lalu konfigurasi terminal, interface FA0/1, lalu switch port mode trunk, Oke, yang interface ini itu yang tersambung ke dari switch ke server di sini 0/1 ya teman-teman. Lalu kita perintahkan lagi switch port security tanda tanya. Bisa teman-teman lihat di sini ada 4 macam, ada edging, MAC address, maximum, dan violation. Aku akan pakai yang MAC address. Sebelum itu kita enter, lalu ketik lagi switch port security, MAC address. Di sini teman-teman jangan dulu di enter. Setelah mengetik MAC address, di sini kita menggunakan MAC address yang ada pada server pertama. Kita cek terlebih dahulu. Untuk mengeceknya, masuk ke server, lalu ke config, ethernet 0. Nah, di sini kita copy. Setelah itu masuk lagi ke switch, lalu kita paste, baru teman-teman enter. Setelah itu kita perintahkan switch port security maksimum. Maksimum ini adalah batas maksimal device yang akan teman-teman gunakan. Tapi di sini aku hanya menggunakan 1, maka di sini teman-teman tuliskan 1. Tetapi jika teman-teman lebih dari 1, teman-teman bisa menyesuaikannya. Setelah itu kita enter, lalu perintahkan lagi switch port security violation, lalu tanda tanya. Di sini ada beberapa mode, ada mode protect, restrict, dan shutdown. Aku akan menggunakan mode shutdown. Kita enter. Setelah itu kita perintahkan do show port interface 0/1. Oke, bisa teman-teman lihat di sini port security-nya itu enable, berarti sudah aktif. Lalu ada port status itu secure up, berarti ini sudah aman. Kemudian di sini kita menggunakan mode shutdown. Oke, sekarang kita hubungkan koneksivitasnya. Kita cabut port ini dan pindahkan ke PC hackernya. Di sini kita pilih yang ethernet 0.
Lalu kita akan mengirimkan pesan dari PC hacker ini ke server yang kedua, yang protect. Oke, di sini invalid ya teman-teman. Kita coba ke server 2. Nah, di sini juga invalid. Di sini itu akan gagal dan portnya juga akan berubah menjadi warna merah. Nah, shutdown ini akan mematikan ketika ada pesan dan dari hacker ini dan dia akan mematikan portnya. Lalu bagaimana jika hacker mikir tinggal perintahkan no shutdown aja untuk mengaktifkannya? Oke, sekarang kita coba, kita masuk lagi ke switch. Lalu di sini kita perintahkan no shut. Oke, sekarang kita coba lagi kirim pesan dari PC 0 ke server. Nah, valid juga ya teman-teman. Jadi seperti itu saja pada violation mode shutdown. Oke, di sini aku akan coba ke violation yang kedua, yaitu violation protect. Di sini kita cabut terlebih dahulu portnya, kita pindahkan lagi ke server yang pertama. Kita aktifkan dulu interface FA0/1. Lalu shut dan no shut. Oke. Udah aktif, kita coba dulu. Oke, udah successful ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke violation protect. Kita masuk ke switch, lalu kita perintahkan interface FA0 di sini 0/2. Lalu switch port mode access, itu switch port security. Tanda tanya. Nah, di sini sama ya teman-teman. Kita akan menggunakan yang MAC address. MAC address dan datanya. Pada MAC address ini ada dua. Yang pertama itu ada yang manual, sedangkan yang kedua itu ada mode sticky, yaitu mode otomatis. Di sini aku akan menggunakan mode otomatis, tapi kita hapus dulu. Lalu switch port security MAC address sticky. Setelah itu switch port security violation tanda tanya. Di sini aku akan menggunakan mode protect. Setelah itu kita perintahkan do show port interface FA0/2. Oke, di sini port security-nya enable dan port statusnya itu sudah secure up, sudah aman, dan di sini sudah menggunakan mode protect juga. Di sini bisa kita lihat pada bagian sticky MAC address-nya itu masih 0 dan MAC address-nya juga masih 0. Kemudian bagaimana caranya? Kita harus mengirim surat terlebih dahulu karena dia menyimpan MAC address yang pertama terhubung. Di sini kita beri pesan dari server 1 ke server 0. Oke, di sini udah successful ya teman-teman.
Ini akan otomatis menyimpan. Kita masuk lagi ke switch, kita enter, lalu perintahkan do show port interface F10/2. Oke, di sini MAC address-nya sudah ada dan sticky MAC address-nya juga sudah ada ya teman-teman. Kita akan cek apakah sama atau tidak seperti server 1. Kita masuk ke server 2. Oke, sama ya teman-teman. Sekarang aku akan uji koneksivitasnya. Kita cabut port, lalu pindahkan ke PC hacker. Nah, pada mode protect ini, dia itu tidak mematikan, tetapi ini tetap tidak akan berfungsi. Dan pada mode protect ini, dia itu tidak menyimpan berapa banyak paket. Sekarang kita coba kirim dari PC hacker ke server 2. Nah, di sini valid walaupun portnya aktif berwarna hijau. Nah, jadi segitu aja pada Violation Protect. Sekarang kita akan coba yang terakhir, yaitu Restrict. Kita masuk ke switch. Sebelum itu kita pindahkan dulu. Oke, kita masuk ke switch. Di sini interface FA0/3. Setelah itu switch port, mode akses, lalu switch port security tanda tanya. Nah, di sini aku akan pakai juga yang MAC address, tapi kita enter terlebih dahulu, lalu teman-teman ketikkan lagi, baru kita ketik MAC address. Aku akan pakai mode sticky lagi. Setelah itu switch port for security violation tanda tanya. Aku akan pakai yang restrict. Lalu kita perintahkan do show port interface FA0/3. Nah, di sini sudah aktif, sudah aman, dan sudah masuk ke mode restrict. Nah, pada mode restrict ini dia akan menghitung jumlah pesan yang coba dikirimkan oleh si hacker ini. Kita masukkan dulu MAC address-nya. Kita coba kirim surat dari server 2 ke server 1. Setelah itu kita perintahkan lagi do show port interface FA0/3. Nah, di sini sudah ada ya MAC address-nya, dan sticky MAC address-nya juga sudah ada. Tapi di sini security violation code-nya itu masih 0. Sekarang kita coba dulu uji koneksivitasnya, kita pindahkan, lalu kita kirim surat dari PC 0 ke server. Kita coba lagi. Nah, di sini valid ya. Lalu kita masuk lagi ke switch, do show interface, do show port. Nah, di sini berubah menjadi 3 ya teman-teman. Tadi aku delete dulu karena terlalu penuh.
Di sini berubah menjadi 3. Kita coba lagi kirim dari PC ke... Oke, kita coba lagi perintahkan do show interface do show port interface FA0/3. Nah, di sini berubah jadi 5. Kenapa? Karena PC hacker ini mencoba mengirimnya. Dan jika kita menambahkan lagi, dia akan terus bertambah. Segitu aja perbandingan dari Restrict, dan segitu aja materi dari port security. Semoga teman-teman paham. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang enak didengar atau kurang paham ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.